Selamat pagi dan kembali lagi bersama Eperekren. Mari kita bahas market ya. Harga emas semalam sempat retest ya trendline dan juga mau ke supply, pada akhirnya tidak bisa ya. Langsung diambil kembali. Jadi terjadi breakout palsu di sini. Habis itu setelah itu udah lanjut turun dan mau uji level Fibonacci berada di 2012 ya. Pada akhirnya sudah mulai jenuh, dia turun. Kalau dihampas, kalau di sini high-nya valid, ada kemungkinan besar akan uji lagi 1980 lagi ya, atau 75 akan retest sekali lagi ya. Terus kalau diasumsi bahwa trendline ini kalau valid, emas akan terjadi namanya high low high low high low, akan terjadi downtrend ya. Kalau asumsi secara logikanya ya, harganya udah harga tinggi, saatnya cari harga murah ya. Cari harga murah-murah baru bisa ambil profit di harga tinggi ya. Karena harga di sini sudah banyak yang take profit ya. Apalagi udah sangat tinggi. Jadi kalau saya lihat mau uji lagi ke sini kayak agak butuh waktu yang sangat lama ya. Karena ini naik tinggi karena didorong ya sentimen. Selagi gak ada sentimen yang bisa mendorong sangat tinggi, kayaknya susah ya. Walaupun ada dovish IOMC ya, sementara itu mereka cuma ya kasih stop karena sudah mau masuk tahun baru. Jadi mereka butuh kondisi agak tenang dulu supaya gak terjadi panas lagi ya. Tapi perlu hati-hati ya, suku bunga masih bertahan ya. Jadi belum bisa dipastikan bulan Maret akan turun suku bunga ya. Jadi bisa aja skenario dibuat minyak akan naik tinggi, nanti inflasi akan terancam lagi. Jadi hati-hati ya. Cuma dovish tapi mereka masih belum ada sebenarnya mereka gak sepenuhnya bahas akan turun suku bunga. Mereka pun gak yakin ya, karena masih ada ancaman lagi. Selagi perang masih belum selesai, geopolitik masih belum benar-benar selesai ya. Jadi ada saatnya dia akan murah, nanti akan ada TP-nya paling tinggi lagi di situ ya. Di masa yang akan datang, karena udah mau masuk kuartal pertama, jadi kasih tenang dulu. Karena udah mau masuk Natal, udah tahun baru, jadi ya kasih lega dulu, dingin dulu ya. Apalagi soal Bank Eropa, Ireland, mereka tidak ada bahas suku bunga, mereka cuek aja situ ya. Cuma The Fed yang kasih dovish ya. Jadi hati-hati, pasti ada something ya, ada yang kita tidak tahu ya situ ya. Kalau dia H1 ini memang sudah ada namanya pola bearish engulfing di daily ya. Terus penutupan saya lihat emas ini di daily ini memang kenaikan ditahan ya. Jadi kalau ini dia continue bisa akan turun lebih dalam lagi untuk emas ya. Penutupannya sih masih kuat ya, masih ada kekuatan bullish ya, masih ada kekuatan bullish ya. Karena di sini ada liquidnya sangat besar, harus diambil dulu. Kalau diambil baru ada penutupannya momentum bearish yang kuat. Jadi selanjutnya bisa lanjut turun lebih dalam ya. Habis itu selanjutnya untuk minyak. Oke. Minyak sesuai yang diharapkan ya. Sempat dia sudah high, dia bertahan. Habis itu setelah ini dia sempat cari low-nya ya. Dia berada hampir mendekati pivonya level di 70 400 ya, tapi dia sampai 600 sudah ada rejection, langsung dia naik. Juga ada pola hammer, jadi dia masih mau ke atas, artinya di sini ada peluang harga yang kuat. Jadi minyak belum saatnya turun karena minyak lagi berusaha untuk uptrend ya.
cari uptrend di situ ya. Jadi mau uptrend, jadi ya masa akan datang minyak pasti akan uji lagi 75 atau 74 ya. Jadi masalah waktu, karena minyak semalam penutupannya masih namanya momentum bullish ya, masih kekuatan buy masih ada ya. Selanjutnya untuk Nasdaq ya. Nasdaq ini penutupannya masih kekuatan bullish ya. Jadi belum saatnya dia mau penutupan momentum sell. Kalau dia udah penutupan momentum sell sudah bisa jadi sell ya. Tapi kalau lihat teknikalnya di sini dia sempat retest trendline sini ya, sentuh, tapi tidak bisa ya. Tidak bisa didorong ke atas yang masih tidak tahan, artinya dari sini kuat ya. Dan di sini juga ada supply sebelumnya ya, sempat dia break habis itu dia ambil kembali, tapi dia sempat ada reject nih ya. Jadi selama ini dia tidak bisa di break, dia akan turun dan uji kembali lagi 16.400, dan dimensi ini kalau dia jebol lagi dia akan terjadi namanya momentum sell. Jadi akan lanjut turun lagi cari low ya. Hati-hati, tahun depan pasti ada ancaman terbaru lagi ya. Oke, untuk Bitcoin ya. Bitcoin ini setelah dia menguji high-nya ya, tapi dia tidak bisa naik lebih tinggi, dia bisa turun ya. Jadi Bitcoin ini memang saya agak dalam 2 hari ini saya lihat kayak dia penutupannya kekuatan buy ya. Cuman kayaknya ada something gitu ya. Jadi saya lihat naiknya kan tergantung gitu ya. Naiknya terbatas ya. Kayaknya ada sesuatu yang dipermainkan ya. Cuma saya nggak gitu tahu apa itu. Tahu-taunya dia memang naiknya sangat terbatas, adanya turun-turun ya. Dan setelah melihat trendline biru ini ya, jadi hati-hati ya. Selama harga trendline ini tidak bisa di break, dia akan lanjut turun lagi dan uji low lagi 40.000 nih. Yang melihat 40.000, dan juga ini tangganya ya, tangga untuk dia naik tinggi. Kalau sampai dia break, dia retest habis itu keluar dari sini, artinya dia mau uji low-nya di 40.000 ke atas lagi ya. Jadi untuk suku bunga ya jangan gembira dulu ya, karena masih lama ya. Tunggu masuk kuartal pertama dan 3 bulan gimana. Nah, setelah ketemu MC gimana, kalau mereka udah umumkan turun suku bunga, baru emas bisa naik tinggi, Bitcoin bisa naik tinggi ya. Tapi masih cuma ya bahas saja, dopi saja, kasih tenang dulu market ya, kasih lega dulu pasar. Nah di situ. Oke, apalagi kan nggak ada lagi. Oke, semoga bermanfaat dan baik.